Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya pelajaran kita tentang al-lughah al-arabiyyah yang kita ambil dari kitab Durusul Lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin biha. Masih di juz yang pertama. Sekarang kita masuk ke ad-darsu ats-tsalits, yaitu pelajaran yang ketiga. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, yang akan kita pelajari dulu sebagai gambarannya bahwa dalam pelajaran yang ketiga ini kita akan mengenal sebutan isim ma'rifah. Ya. Isim ma'rifah, karena isim kalau ditinjau dari ta'yinnya, kejelasannya dibagi dua. Ada yang disebut dengan ma'rifah, ada yang disebut dengan nakirah. Ya. Ya. Bin nadhar ila ta'yini. Ila ta'yini. Ada yang disebut dengan isim ma'rifah, dan isim nakirah. Ya, ma'rifah dan nakirah. Contohnya al-baitu baitun. Baik, antum bisa lihat di papan tulis bahwa isim bisa ditinjau dari kejelasannya. Ada pembahasan tentang isim yang ditinjau dari kejelasannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan isim ma'rifat, ada yang disebut dengan isim nakirah. Ya. Nah, apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah jelas. Ya. Kalau isim nakirah, isim yang belum jelas. Artinya dia sifatnya masih umum. Ya. Sifatnya masih umum. Ya. Contoh, di situ saya tulis al-baitu. Ya. Artinya rumah. Dengan baitun juga artinya rumah. Ya. Tapi antara al-baitu dengan baitun, meskipun artinya sama-sama rumah, ya, yang membedakan adalah antara sifatnya khusus dan sifatnya umum. Yang khusus, ketika saya mengatakan al-baitu, berarti rumah yang sedang, kalimat yang sedang saya ucapkan itu rumah yang sudah jelas, yang ditunjuk itu rumah yang mana. Ya. Saya bilang kita lagi ngobrol tentang rumahnya si Ahmad misalnya. Ya saya menggunakan al-baitu. Ya. Karena yang kita sedang obrolkan adalah rumah yang sudah jelas itu rumah si Ahmad. Nah, berbeda dengan baitun.
Nah, baitun di sini maknanya juga rumah, tapi belum jelas rumah siapa, rumah di mana tempatnya, rumah yang bagaimana bentuknya. Ya. Nah, jadi itu ya, meskipun maknanya sama, tapi dari sisi kejelasannya dia masih bersifat umum. Apakah itu rumahnya orang Muslim ataupun rumahnya orang kafir, ya tergantung dari yang sedang kita bicarakan. Nah, itu yang dimaksud dengan isim ma'rifat dan isim nakirah. Ya. Tip. Kemudian yang kedua, poin kedua tentang perbedaannya dari segi pelafatan ataupun penulisannya. Antum bisa lihat kalau isim ma'rifat itu didahului alif lam. Ini disebut dengan lam ta'rif ataupun huruf ta'rif. Ya, maksudnya adalah ma'ri, ta'rif itu ma'rifat. Sedangkan isim nakirah itu tidak ada alif lamnya. Ya. Yang nakirah tidak ada alif lamnya dan yang ma'rifat ada alif lamnya. Nah. Kemudian ciri yang lain, kalau antum bisa lihat harokat akhir dari isim ma'rifat itu bukan tanwin. Dan yang nakirah bertanwin. Nah, di bawahnya saya tulis di situ karena memang ciri-ciri isim itu kan diantaranya dia bertanwin. Ya. Dan juga ciri isim yang berikutnya dia bisa dimasuki atau diawali dengan alif lam. Nah, jika ada isim yang diawali dengan alif lam, maka tanwinnya hilang. Isim yang dimasuki alif lam itu tanwinnya hilang. Hanya berbentuk harokat biasa saja. Yang tadinya baitun dimasuki alif lam menjadi al-baitu. Masjidun dimasukin alif lam menjadi al-masjidu. Jadi antum jangan salah ketika mengucapkan al-masjidun, salah. Yang benar al-masjidu. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Nah, agar supaya antum lebih ingat terus bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa harokat akhir isim itu selalu dhammah. Jangan antum harokati yang lainnya. Harokat akhir dalam isim itu pasti dhammah. Ya. Sebelum nanti ada kaidah lain yang merubahnya, bisa menjadi fathah, bisa menjadi kasrah. Kalau sukun dalam isim nggak ada. Tapi kalau antum mengucapkannya boleh disukun. Bait. Ya. Aslinya baitun. Ya. Tapi dalam penulisan tidak diperbolehkan disukun. Hanya dalam pengucapan itu boleh disukun. Ya. Baik, sedikit penjelasan ini paham? Ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa isim kalau ditinjau dari sisi kejelasannya ada dua. Isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat itu isim yang jelas. Jadi setiap kita menyebutkan, ya pasti yang kita bicarakan itu ya sudah jelas di mana letaknya, punya siapa, di mana tempatnya. Kalau saya ngomong kitabun, ya, kitabun itu buku artinya, ya buku apa aja dan buku di mana saja. Tapi kalau saya sudah ngobrol sama antum sekalian ngomong al-kitabu, ya yang kita obrolkan pastinya sudah jelas. Oh, al-kitabu yang dimaksud itu ya buku durusul lughah bisa. Mungkin kalau yang kita bicarakan tentang kitab tauhid berarti ya tentang masalah tauhid. Jadi begitu. Itu yang disebut ma'rifat. Kalau nakirah beda, masih umum. Bebas. Itu kitab yang mana ya dan harganya berapa kalau kita ngobrol tentang harga. Kemudian kitabnya namanya apapun, itu kalau kita sedang ngobrol tentang nama kitab tersebut. Itu disebut nakirah. Ya. Dan ciri daripada isim ma'rifat dimasuki alif lam. Begitu. Ya. Taib ya.
Baik, kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Coba raddidu ma'antiq. Antum ikuti apa yang saya ucapkan. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Nah, ini yang membedakan. Kalau sudah kemasukan alif lam, maka tanwinnya hilang. Baik. Antum paham maknanya semua di sini? Baitun maknanya apa? Rumah. Qalamun, pena. Kitabun, buku. Jamalun, unta. Ya, tulisannya jamalun, unta. Ya, jangan sampai jamilun. Ya. Ataupun jamalun, jangan. Ya. Unta itu jim, mim sama lam. Gak ada yang dipanjangkan. Dan harokat mimnya bukan kasroh, tapi fathah. Berarti kan. Tip, ya, kita lanjut. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Al mudarrisu waqifun. Tip. Antum faham mana al-qalamu maksurun? Pena itu rusak. Maksur itu bisa patah, bisa rusak mananya. Ya. Bisa patah, bisa rusak, dan bisa pecah. Ya, mananya bisa 3. Ya. Kalau ada sesuatu yang patah bisa disebut maksurun. Ada sesuatu yang rusak juga maksurun, dan ada sesuatu yang pecah juga disebut maksurun. Bisa. Ya. Kemudian al-babu maftuhun. Maknanya pintu itu terbuka. Maftuhun terbuka. Al-babu maknanya pintu. Bagus. Kemudian al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Jalisun artinya duduk. Ya, majlis. Ya. Tapi kalau kita maknai secara bahasa, ya, secara individualnya, jalisun itu artinya orang yang duduk. Karena dia fa'il. Kalau dalam tasrifnya, jalisun artinya adalah orang yang duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Waqifun itu maknanya berdiri. Orang yang berdiri, ya. Waqifun orang yang berdiri. Ya. Jadi maknanya dan guru itu orang yang berdiri. Kalau kita perhatikan satu persatu maknanya dan adapun guru itu orang yang berdiri, gitu. Ya. Tapi makna globalnya adalah guru itu berdiri. Baik. Kita ulangi coba. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Jadi kalau saya tanya al-qalamu ini isim jika ditinjau dari kejelasannya disebut isim apa?
Isim ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Ya, isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Kemudian maksurun. Dia kalau ditinjau dari kejelasannya disebut isim apa? Nakiroh. Kenapa isim nakiroh? Karena bertanwin dan tidak didahului alif lam. Gitu. Ya. Antum jangan tanya ya. Ini jumlah apa namanya? Enggak usah. Nanti ada juga pembahasannya. Ya. Yang jelas yang sedang kita bahas tentang isim ma'rifah dengan nakiroh saja. Gitu. Tip di bawahnya. Ini ada beberapa kalimat ya yang dicontohkan ya, di sini. Antum ikuti. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Nah, tayyib ya. Jadi kalimat, kalau saya sebut kalimat antum harus paham ya. Kalimat itu berarti kata ya. Jadi kalimat yang pertama itu adalah isim ma'rifah dan kalimat yang kedua adalah isim nakiroh. Begitu. Sekali lagi, kenapa disebut ma'rifah? Karena ada alif lam. Kenapa disebut nakiroh? Karena tidak ada alif lam. Begitu. Ya. Baik. Coba kita terjemahkan. Makna al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Jadidun maknanya baru. Ya. Nah. Talibun jadidun. Nah, murid baru. Ya. Wal qalamu qadimun. Dan pena itu lama. Qadimun artinya lama. Lawan kata tadi jadidun. Kemudian al-himaru saghirun. Himar apa himar? Keledai pakai ha. Ya. Makanya hari Kamis antum belajar ya. Di sini ada tajwid tahsin ya. Ya, biar bisa melafadzkan ha. Jangan kha. Nah, ha. Nah. Ya. Bukan khimar tapi himar. Ya. Saghirun ya. Kecil, saghir kecil ya. Wal hisanu kuda. Kuda itu kabirun besar
Jadi lawan kata dari saghirun, kabirun. Tadi jadidun, qadimun. Nah, saghirun, kabirun. Nah. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu rusak. Maksur bisa dimaknai rusak. Ya. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Atau bisa mindil itu tisu ya. Tisu itu juga maknanya mindil. Ya. Mindil. Wasikhun artinya kotor. Wasikh. Wasikh. Kemudian yang kelima, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Baridun artinya dingin. Barid. Nah, kenapa saya contohkan melafadzkannya jangan salah. Jangan antum baca barid. Nah, nanti artinya beda dengan barid. Barid. Ya. Maktabul barid. Maktabul barid. Itu artinya apa? Kantor pos. Barid itu. Ya. Barid. Nah, beda dengan barid. Makanya ya, atau ikuti kalau saya melafadzkan ya al-ma'u baridun. Baridun maknanya dingin. Dan al-qamaru jamilun. Maknanya apa? Nah, bulan itu indah. Jamil indah. Nah ini jangan salah harokat. Jamalun, jamilun. Ya. Sudah salah harokat, ya salah arti lagi. Apa itu artinya? Jamilun. Dengan jamilun itu berbeda. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Nah, qarib maknanya dekat. Ya. Qarib. Ya. Qarib. Anta qarib. Sahabat karib, sahabat qarib. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh, ba'id. Lawan kata qarib adalah ba'id. Ya. Yeah. Kemudian yang kedelapan, al-hajaru thaqilun. Thaqil. Ya. Batu itu berat. Thaqil, thaqilun maknanya berat. Ya. Wal waraqu khafifun. Dan kertas itu ringan. Khafif itu ringan. Ya. Dulu ada istilah salat khafifatain saja. Khafifatain itu 2 rakaat yang ringan. Khafif, maknanya ringan. Ya. Khafifah. Gitu. Kemudian al-labanu harun. Laban artinya apa? Susu. Harun panas. Jadi lawan kata harun apa? Baridun. Lawan kata harun baridun. Nah. Kemudian al-qamisu nadhifun. Baju atau kemeja itu bersih. Nadhifun itu bersih. Lawan kata nadhifun apa? Wasikhun. Ya, lawan kata nadhifun wasikhun. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari penjelasan tentang lamu ta'rif ataupun isim ma'rifah dan isim nakirah, begitu. Dan sedikitnya saya sudah memberikan contoh cara mengartikan, ya. Al-babu, pintu itu maftuhun, terbuka. Ada itunya. Karena ini ada pengaruhnya nanti, ya. Ya, ada pengaruhnya dengan menerjemahkan, memaknai. Karena
nanti kalau dua-duanya nggak pakai alif lam, ya itu juga nanti ada tambahan menerjemahkannya. Ya. Nah, misalnya babun maftuhun, nah itu kan semuanya nggak ada alif lamnya. Nah, itu maknanya beda, bukan pintu itu terbuka, tapi pintu yang terbuka, sifat mensifati. Nah itu. Nah, baik, sampai sini paham? Ya, sini paham ya? Ya. Pelajaran khusus kita tentang ma'rifat nakiroh. Ya. Adapun ini sebagai contoh-contohnya, dan yang terpenting adalah kosakata yang baru. Ya, kosakata yang baru, cara melafadzkan, dan antum bisa tahu tulisannya. Itu paling penting dalam bahasa Arab. Ya. Jangan sampai bisa menyebutkan al-qomaru, tapi antum nggak bisa nulis tulisannya al-qomaru itu bagaimana. Ya. Harus bisa menulis al-qomaru. Ya. Seperti jamilun, ya jim, mim, ada ya sukun, kemudian ada huruf lam. Jangan sampai ya sukunnya hilang. Jamilun, karena biasa ngomong jamilun, itu jamil ya, jamil, jamilun, jamilun, akhirnya ya-nya hilang. Seperti kitab, kitab ini sudah sering disebut, dalam bahasa Indonesia pun sering disebut kitab. Udah ada kitabnya belum? Nah, karena kita nggak tahu, nggak pernah lihat tulisan kitabun dalam bahasa Arab. Ketika suruh nulis kitabun, antum nulisnya apa? Kaf, tak sama ba. Kitabun. Nah, salah, nggak benar. Ya, karena kalau kaf, tak sama ba itu bisa diharokati kataba, bisa diharokati kutubun, bisa diharokati kutiba. Ya. Kalau kaf, tak, alif sama ba, yaitu harokatnya pasti kitabun. Nah itu harus tahu cara penulisannya juga. Taib, paham sampai sini? Ya, paham, ini terkait dengan ma'rifat dan nakirah. Taib. Kita coba ke tamarin. Di sini tamarin artinya adalah contoh soal ya. Ya. Latihan-latihan. Nah, mufradnya tamrin ya. Baik. Yang pertama adalah iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis dengan disertai harokat di akhir kalimat. Nah di sini ya kita mengaplikasikan pelajaran kita tentang ma'rifat dan nakiroh. Coba apakah kita bisa mengharokati ataupun tidak. Ya. Taib. Mulai dari pojok sana nah. Langsung baca. Pakai mic. Mulai dari sana, Pak. Satu kata saja situ. Masjid. Sudah Pak, mulai. Ya. Masjidun. Masjidun. Coba. Dah, mulai. Masjidun. Tayyib, sampingnya Pak. Al-masjid. Al-masjidu. Al-masjidu. Tayyib, sampingnya terus. Al-ma'u. Apa? Al-ma'u. Al-ma'u. Bagus. Ma'un. Ma'un. Bagus. Al-baitul. Hah? Al-baitu. Al-baitu. Ya, bagus. Terus, sampingnya. Jalan aja terus. Gak apa-apa, jalan. Babun. Babun. Terus. Qalamun. Qalamun. Tayyib, terus.
Al-qalamu. Al-qalamu. Terus belakang. Al-qalbu. Al-kalbu. Bagus. Terus. Qalbu. Kalbun. Terus. Qamisun. Qamisun. Terus. Waladun. Waladun. Terus. Al-hajaru. 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 Terus. Al-waladu. Al-waladu. Himarun. Himarun. Al-himaru. Al-himaru. Al-hisanu. Al-hisanu. Terakhir. Hisawanun. Hisonun. Nah, ya. Jadi menentukan akhir harokat dari kalimat-kalimat tersebut. Yang tidak ada alif lamnya ditanwin, yang beralif lam tidak ditanwin. Nah itu. Taib. Kemudian tamrin tsanin. Latihan yang kedua, Iqra waktub. Baca dan tulislah. Kita baca terlebih dahulu. Teruskan. Dibaca yang pertama. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Bagus. Terus. Al-mudarisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ulangi. Al-mudarisu jadidun. Nah, tayyib. Terus sampingnya. Al-qamisu wasihun. Al-qamisu wasikhun. Terus. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Terus. Al-masjidu miftahun. Al-masjidu miftahun. Maftahun. Al-masjidu maftahun. Maaf. Maftuhun. Maftuhun. Antum lihat di sampingnya al-babu maftuhun. Itu sudah ada. Ya. Jadi antum ini hanya diulang-ulang kembali dengan tanpa harokat. Bagaimana antum itu bisa baca ya tulisan yang tanpa ada harokat yang sebelumnya sudah dicontohkan begitu, cuman tidak sama kalimatnya ataupun jumlahnya dengan yang ini. Kalau yang dicontohkan al-babu maftuhun, tapi yang disoalkan di sini adalah al-masjidu, bukan bab. Tapi harus juga bisa tahu membacanya dan mengharokatinya. Makanya kalau antum sudah bisa mengharokati dan membaca al-masjidu, pastinya maftuhun juga harus tahu dan bisa cara mengharokati dan membacanya. Bukan maftahun, tulisan mim, fa, ta, wawu, ha dibaca maftuhun. Ya, seperti contohnya al-babu maftuhun. Baik, terus setelahnya ke belakang belum? Al-hajaru kabirun. Al-hijaru Al-hajaru kabirun. kabirun. Tayyib. Terus. Al-labanu baridun. Apa? Ulangi. Al-labanu baridun. Wal ma'u harun. wal ma'u harun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Terus.
Al-muhad Muhandisu. Al-muhad yang mana sih? Ini. Al-muhadisu jalisun. Jalisun. Al-muhadisu jalisun. Wal mudarisu waqifun. Ya. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Terus Al-munzilu Al-manzilu. mim nun dal ya lam. Coba dilihat di sampingnya, ada enggak tulisan begitu? Dan harokatnya bagaimana? Oh, al-mindilu nazifun. Al-mindilu nadhifun. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya untuk mengaplikasikan pelajaran kita yang barusan kita telah pelajari, ya. Kenapa tadi saya contohkan cara melafadzkannya pelan-pelan, biar antum juga mengikuti plus melihat tulisannya juga bisa dengan pelan-pelan. Gitu. Harapannya apa? Harapannya kalau nanti diberi contoh soal yang dimana sebenarnya kosakatanya itu sudah ada, ya. Nah, antum bisa mengharokati dan bisa membacanya dengan benar. Makanya ketika antum mengikuti, antum juga harus melihat tulisannya bagaimana dan harokatnya juga. Jadi begitu, ya. Tapi bisa dipahami? Insya Allah. Nah, sekarang yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Ya, ini lebih kepada pemahaman arti, ya, dan kecocokan, mencocokkan isim setelahnya, begitu. Tip sampai di mana tadi? Ya, antum. Tip. Yang ketiga, imla'il faraq fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Isilah, ya, yang kosong, ya, fima yali berikut ini dengan meletakkan kalimat yang cocok dari kalimat-kalimat berikut ini. Ada kalimat jamilun. Artinya apa jamilun? Indah. Wasikhun maknanya ya, maftuhun, terbuka. Harun, thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Ya, coba yang pertama, al-hajaru Saqilun. Masya Allah. Terus sampingnya, Al-babu maftuhun. al-babu maftuhun. Tayyib. Terus Al-qamar al-qamaru Komar. Apa al-qamar? Nah, bulan itu apa nih? Kira-kira yang cocok. Panas, harun, apa khafifun, ringan, apa thaqilun, berat. Barangkali pernah gotong. Apa wasihun, kotor? Bulan kotor enggak? Ya. Atau jamilun, indah. Bulan itu apa? Nah, tinggal milih. Al-qamaru bulan itu jamilun. jamilun. Masya Allah, ya. Al-qamaru jamilun. Masya Allah. Semangat ya, Insya Allah. Gak apa-apa. Ayo sampingnya. Al-baraku khafifun. Ulangi. Al-baraku khafifun. Nah, jangan salah menyebutkan. Al-waraku khafifun. Apa? Ulangi. Al-waraku khafifun. Nah, karena apa? Karena tadi seakan-akan roknya agak panjang. Al-waraku, al-waraku khafifun, begitu. Ulangi coba sekali lagi.
Al-waraku Salah itu. Al-waraku. Al-waraku khafifun. Iya betul. Terus yang kelima, balik lagi tadi, masih belum, ada yang belum. Al-mingdilu wasikhun. Al-mindilu Wasikhun. wasikhun. Artinya apa, Mas? Mingdil, sapu tangan kotor. Sapu tangan Itu itu kotor. kotor. Thayyib. Terus Alabanu harun. al-labanu harun. Susu itu panas. Thayyib ya. Ini diantara contoh soal yang butuh kejelian. Yang cocok yang mana ya? Jangan sampai Anda bilang al-hajaru was maftuhun ya, ataupun al-hajaru khafifun ya. Cuma tergantung, kalau antum kuat ya khafifun nggak apa-apa ya. Bagi yang nggak kuat kan, dan sifat batu itu pastinya berat begitu. Tip. Balik lagi ke awal. Contoh soal yang keempat. Ya, naik ke depan, ayo. Ke depan, kasihkan ke depan. Ya. Petunjuknya adalah imla'il faragh, ya, isilah ya, titik-titik yang kosong ini fi mayali ya, berikut ini biwat'i kalimatin munasibah, dengan meletakkan kalimat yang cocok. Nah, sekarang nggak ada pilihan. Ya. Yang kedua ini adalah kejelasannya, tinggal sebutkan kata yang tepat ya, untuk menyandingkan kata yang sudah disebutkan di sini. Yang pertama nadhifun, artinya apa nadhifun? Bersih. Kira-kira apa? Mulai. Al-qamisu Al-qamisu nadhifun. nadhifun. Thayyib. Terus. Maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Thayyib. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Ya. Suka susu dingin berarti. Nah, muskilah. Ya. Terus. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Thayyib. Al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun. Terus. Al-imamu waqifun. Al-imamu waqifun. Terus. Imam itu berdiri. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Terus. Tidak apa-apa. Terus. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Terus. Ada muskilah. Qadimun masih ingat artinya? Nah, lawan kata jadidun, qadimun. Besar ya. Qadim. Qadimun lama. Yang mana sih ini? Ini kan Yang lama apa ini? Apa jawabannya? Istilah. kursiun jadidun. Kursiun jadidun. Al-kursiun jadidun. Al-kursiyu Jadidun. itu qadimun. Enggak sih? Qadimun. Oh. Bebas apa aja, nggak usah ngikutin ini, nggak apa-apa. Yang penting ada kosakatanya sebelumnya. Qadimun apa?
Baitun al-baitun qadimun. Al-baitu qadimun. Itu nggak apa-apa. Rumah itulah lama, nggak apa-apa. Terus nomor 10. Al-ashir. Jadidun. Al-mudarisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Tayyib, ma fi mushkilah. Ya. Tayyib, selesai, ya. Selesai contoh-contoh soal kita. Nah, antum nggak usah sama lihat sama dengan sini, ya. Dilihat lagi, antum jadi bingung, ya. Jadi kira-kira yang cocok dengan jadidun itu apa? Tadi bilang al-mudarrisu jadidun boleh, al-kursiyu jadidun boleh, ya, al-imamu jadidun boleh, al-masjidu jadidun juga boleh, ya. Jadi yang antum sudah hafal saja di sini antum sebutkan. Jadi begitu, ya. Al-qamisu jadidun boleh, al-kitabu jadidun, al-qalamu jadidun, bebas, ya, mengapa. Kan ini kan yang penting yang cocok, ya. Ya jangan saja antum bilang misal al-qamaru baridun. Nah, itu. Kira-kira nah pasang ngasih barangkali, ya. Bulan itu dingin. Ya. Ya, jadi kan nggak sesuai, tapi yang jelas sesuai, ya. Ataupun nadhifun, contohnya misal kalau nadhifun banyak, al-hisanu nadhifun juga nggak apa-apa, ya. Kuda itu bersih, nggak ada masalah, sifat. Ya. Jadi apa saja, antum jangan berpatokan sama balik lagi harus sama, antum pusing mikirnya orangnya, ya. Yang antum ketahui saja gitu. Taib. Ya, di sini ada al-kalimat al-jadidah, ada kosakata baru sini. Al-qamaru. Ya. Artinya apa, Bu? Bulan. Jadidun baru. Qadimun lama. Wasikhun kotor. Nadhifun bersih. Harun panas, baridun dingin, shaghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, ya, maksurun, ya, thaqilun khafifun, jamilun indah, ya. Yang belum tahu antum tulis kosakatanya di ini, diartikan. Waqifun berdiri, jalisun. Nah, ini kosakata baru yang kita dapatkan pada pembahasan kita ini, ya. Tayyib, ya. Itu di pembahasan yang pertama, sekaligus membahas tentang huruf al-qamariyah, ya. Al-qamariyah. Jadi dalam pembahasan kita di sini juga membahas tentang al-qamariyah dan asyamsiyah. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu disebut apa? Qamariyah dan syamsiyah, ya. Jadi huruf lam yang diharokati sukun dan huruf lam yang tidak dibaca. Ya. Seperti tadi contohnya seperti al-qamaru, lamnya diharokati sukun. Itu disebut dengan al-qamariyah. Kalau syamsiyah itu lamnya tidak dibaca, ya. Biasanya langsung, ya, di huruf setelah huruf lam itu dan bertasydid, ya. Gitu. Contohnya di sini ada najmun, ya. Ketika kemasukan alif lam menjadi an-najmu, lamnya tidak dibaca. Jadi kalau antum membaca al-najmu, benar apa salah? Salah. Yang benar an-najmu. Nah. Kemudian dikun menjadi ad-diku. Kalau ada yang membaca al-diku, salah. Ya. Kemudian rojulun, ar-rojulu, bukan al-rojulu, salah.
Kemudian talibun, at-talibu, bukan al-talibu. Nah, ini yang disebut sebagai asyamsiyah. Ya, biasanya di sini sekali lagi setelah huruf lam itu hurufnya bertasydid. Artinya lamnya tidak disukun dan tidak dibaca. Berbeda dengan al-qamariyah. Ya. Lamnya biasanya diharokati beri tanda sukun. Diberi tanda sukun. Makanya lamnya dibaca al-qamariyah. Asyamsiyah bukan al-syamsiyah tapi asyamsiyah. Nah, jadi begitu. Baik. Lanjut. Nah? Dari an-najm. Apa Enggak, lanjut pelajaran? Lanjut ya. Baik. Raddidu ma'antik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku, talibun, at-talibu, an-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukkaru hulwun, at-talibu maridun, ad-diku jamilun, ad-daftaru jadidun, at-tajiru ghaniyun, ad-dukkanu maftuhun, al-waladu faqirun, at-tuffahu ladhidun, at-tabibu tawilun, wal mudarrisu qasirun. Tayyib, ya. Pertama, an-najmu ba'idun. Ini an-najmu berarti asyamsiyah. Maknanya apa? An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Kemudian yang kedua, ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri, waqifun. Yang ketiga, as-sukkaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Maridun artinya sakit, ya. Ana maridun, saya sakit. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Dia juga asyamsiyah, ya, at-talibu. Ad-diku jamilun. Ayam jantan jago itu indah, bagus. Ad-daftaru jadidun. Nah, daftar itu buku tulis, artinya ad-daftaru buku tulis, ya. Jadidun itu baru, nah, baru, jadid, ya. At-tajiru ghaniyun. Nah, pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Toko, ya. Dukan itu toko. Ad-dukan toko. Ya. Cuman kalau Saudi bukan dukan, seringnya nyebut bagalah. Ya, dukan. Kemudian al-waladu faqirun. Anak itu fakir, ya, miskin, fakir. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Tufah itu apel. Ladid lezat. Ladid, ya.
Makanya kalau antum sedang makan enak, hadza ladzidun. Nah. Ya. Kemudian at-tabibu tawilun. Dokter itu tawilun tinggi. Tawil tinggi ya, tawilun tinggi. Wal mudarrisu qasirun. Dan guru itu pendek. Lawan katanya tawil, qasir ya. Tawilun, qasirun. Qasirun pendek maknanya. Ya. Taib, mafhum? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Al-muhandisu Apa? Al-muhandisu. Oh ya. Al-muhandisu itu insinyur. Nah, al-muhandisu insinyur. Ada lagi? Ini kuat-kuatan antum saja ngafal kosakata. Setiap kosakata baru, ya alhamdulillah, ya kajian kita ini seminggu sekali, ya mudah-mudahan antum manfaatkan ya. Ya. Saya pengen antum punya buku tulis sendiri khusus, ya, biar antum nggak usah beli buku kamusnya Durusuluwa itu ada, kamus kosakata Durusuluwa itu ada, tapi saya nggak mau antum punya itu. Kenapa? Saya maunya antum ditulis kosakata baru dan antum artikan khusus di buku tulis. Nanti setiap ahadnya anak cek, ya gitu. Setiap ahadnya anak cek. Tulisannya saja, ya. Yang mudah-mudahan sekalian bisa dihafal. Gitu. Saya lihat tulisannya dan artinya, gitu. Ya. Ada yang lain? Cukup? Cukup, kita lanjutkan. Ya. Lanjutkan apa berhenti? Lanjut ya, sampai selesai. Sedikit lagi ya. Ayo semangat. Ya. Semangat insyaallah ya. Kita masuk ke tamarin, yaitu latihan-latihan. Ini ada latihan soal. Latihan pertama, iqra waktub ma'adhab di awakhiril kalimat. Sama seperti tadi. Kita disuruh membaca, disuruh menulis dengan mengharokati akhir kata-kata yang ada di bawah ini. Taib, dimulai tadi. Lanjutannya di mana? Taib, mulai. Al-babu. Al-babu, bagus. Terus. At-tajiru. At-tajiru, terus. An-najmu. An-najmu, taib, terus. Al-Qomaru. Al-qamaru, terus. Ad-diku. Ad-diku, terus. Al-ma'u. Al-ma'u, taib, terus. Kasih saja yang belum, depan nggak apa-apa. Yang belum depan. Asyariru. As-sariru. Asyariru. As-sariru. Asariru. Ya. As-sariru, terus. Al-baitu. Al-baitu, terus. Al-masjidu. Al-masjidu, terus. Ar-rajulu. Ar-rajulu, terus. As-sukaru. As-sukkaru, terus. Al-waraku. Al-waraqu, tayyib ya. Masyaallah. Sekarang latihan soal yang kedua. Imla'il faragh fima yali biwad'in kalimatin munasibah. Ya, isilah ya, tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kalimat yang cocok. Ayo, fadal, yang belum ke belakang. Ismul wara'. Fadal. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Masya Allah. Terus. As-sukaru. As-sukkaru Hullun. hulwun. Ana hulwun. Gak apa-apa.
Saya manis. Nah, ada masalah, nggak harus as-sukaru kan? Iya. Ana hulwun. Nah, itu Masya Allah. Ya. Fadal. Al-mudarisu maridun. Antum doakan ana ya maridnya. Enggak, ya. Contoh saja. Al-mudarrisu maridun. Jamil. Terus. At-tufahu lazizun. At-tufahu ladidun. Jamil. Insyaallah. Terus. Tawil. Yang tawil apa nih? At-tabibu tawilu. At-tabibu tawilun. Tayyib. Al-mudarrisu qasirun. Al-mudarrisu qasirun. Alhamdulillah, anak tinggi. Ya. Tayyib, ya. Kemudian contoh soal yang ketiga, ikhtar kalimah minal qaimah ba, ya, tunasibul kalimah allati fil qaimah alif. Nah, coba pilih kalimat yang cocok dari qaimah alif, ya, ke qaimah ba. At-talibu apa, ad-dukanu apa, dan seterusnya. Baik. Lanjutnya. At-talibu At-talibu maridun. maridun. Baik. Terus. Ad-dukan. Apa arti dukan? Toko. Tokonya kenapa nih? Maridun. Ladidun. Ad-dukanu. Dicocokkan ke yang sampingnya Pak. Kira-kira yang cocok yang mana tuh? Dari atas sampai bawah. Nyocokin mana sih? Nyocok. Toko itu kenapa? Hah? Apa ladid? Nyocokinnya mana sih? Ambilnya mana? Oh, nyariin. Ladidun sakilun. Coba dilihat adukan. Sudah dapat Pak adukan? Ini. Nah, dipasangkan dengan yang sampingnya. Kira-kira yang cocok yang mana? Adukan itu artinya apa? Artinya toko. Nah, kira-kira cocoknya dengan yang atas ladidun. Cocok nggak? Toko itu enak. Oh, bukan ini. Kira-kira cocok nggak Pak? Enggak. Nggak. Ataupun adukanu maksur. Toko itu pecah. Alduk. Cocok nggak? Adukanu maftuhun. Ah, yang cocok itu ya. Adukanu maftuhun. Toko itu buka ya. Maftuhun artinya terbuka ya. Tayyib sampingnya. At-tufahu harun. At-tufahu harun. Antum mutik di mana? Oh, cuma. Tufah artinya apa? Apel. Kira-kira apel kenapa ini? Oh, ada keluar. Apelnya panas? Kira-kira yang cocok? At-tufahu Apa? Apa? At-tufahu? At-tufahu ladidun. Ladidun, Masya Allah. At-tufahu ladidun. Benar. Apa? Apel itu enak, ladid. Ya. Terus sampingnya. Al-ma'u harun. Al-ma'u baru harun. Nah, terus sampingnya al-hajaru. Al-hajaru
Qasirun. Qasirun, pendek. Mana nggak ada qasirun. Sakilun. Tayyib, al-hajaru thaqilun. Nah, batu itu berat. Sekarang al-qalamu. Al-qalamu bareng-bareng maksurun. Pena itu patah ataupun rusak. Nah, ya. Gimana? Bingung apa bingung? Bingung. Bingungnya di mana? Yang pertama, kosakatanya. Kosakatanya bingung. Jawabannya, pertama karena kosakatanya jadi bingung. Saya tanya balik, sudah dibuka belum? Baru ini dibuka. Apa sudah pernah dicoret-coret sendiri belum? Belum. Enggak, yang belum pernah belajar. Ya. Dari yang sudah 3 minggu, kita mau masuk di pelajaran yang ketiga. Ada yang sudah membuka-bukanya? Belum ada. Lah karena itu jadi kelihatan asing. Ya, itu yang benar. Terus, yang kedua karena apa? Pemberian harokat. Ya. Kenapa nggak bisa memberikan harokat? Ya sekali lagi karena antum belum membukanya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, panjang pendek. Sekali lagi karena antum belum membukanya terlebih dahulu. Terus, apa lagi? Jawabannya ada di antum semua soalnya. Ya. Jadi inilah pelajaran bahasa Arab ya. Sedikit saya kasih motivasi buat antum. Kalau antum pengen nyaman, artinya nyaman biar bisa ngikuti terus. Paling tidak sebelum antum belajar, antum buka dulu. Ya, dibuka ya. Kemudian diartikan sendiri coba terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kemudian antum tidak paham benar-benar, baru nanti ditanyakan ketika pelajaran masuk. Jadi jangan antum membuka benar-benar buka ketika kami datang. Nah ini yang salah. Orang belajar itu juga nggak seperti itu. Orang belajar harus mempersiapkan diri sebelumnya. Ini ada waktu seminggu. Coba nanti minggu depan antum buka di pelajaran yang keempat. Coba antum baca semuanya. Ya. Gak apa-apa antum baca-baca sendiri, antum harokati sendiri coba. Jadi nanti ketika sampai sini, ya tinggal ketika ada yang belum jelas bisa dipertanyakan. Nah itu sistem belajar yang insya Allah kalau antum bisa seperti itu, antum bisa mengikuti. Dan antum gak akan gugur satu persatu. Sebab karena gugur, karena antum buka saja tidak, kemarin sudah gak berangkat. Ketika buka pelajaran yang baru, antum bingung, akhirnya antum ya sudahlah minggu depan saya nggak datang, begitu. Padahal ini baru hanya yang dibahas di dalam buku ini saja. Aneh nggak mau nambah yang lain-lain. Yang ini saja yang saya bahas. Gitu ya. Apalagi yang lain-lain mungkin minggu depan sudah jadi separuhnya. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan gitu bisa istiqomah bareng-bareng ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum pernah belajar bahasa Arab masih asing, nggak ada masalah. Ya. Itu. Nah, ada masalah. Yang penting antum terus dibuka-buka dan dipelajari. Termasuk PR buat antum untuk minggu depan. Anda pengen lihat sekali lagi, antum punya buku tulis sendiri. Ya. Beli yang tebalnya paling tebal. Berapa paling tebal? 100 halaman. Paling 58. Kalau Sidu sih 58. Sebenarnya ada yang lebih tebal lagi. Yang tuh minimal punya yang 58 lembar buku ya. Ataupun buku yang sampulnya tebal itu kan ada itu buku tulis. Nah itu antum tulis setiap satu pelajaran, misalnya ad-darsus salis di pelajaran ketiga, kalimat-kalimat yang baru antum tulis beserta artinya. Yang tadi sudah kita pelajari, antum tulis kalimat baru ya. Seperti tadi yang ditanyakan muhaddisun artinya apa? Antum tulis kemudian antum artikan. Antum tulis, antum artikan. Saya pengen cek
Ya. Karena itu bermanfaat. Jangan beli kamus Durusulugo. Ada kamus Durusulugo segini segitulah. Ah itu betul. Itu jangan beli. Aneh nggak menyarankan. Kenapa? Jadi malas. Jadi malas. Lebih baik harokat biar antum bisa baca. Takutnya antum nulis antum nggak bisa baca. Ya, ditulis diharokati biar bisa baca. Ambil kelas. Kita bus kelas. Bahaya kalau nggak diharokati. Ya. Taib. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Taib, kalau nggak saya simpulkan sedikit saja saya simpulkan. Berarti pelajaran kita sekarang itu ya tentang isim yang ditinjau dari kejelasannya. Ada yang disebut makrifat, ada yang disebut nakiroh. Tandanya makrifat adalah dengan adanya alif lam. Yang nakiroh tidak ada alif lam. Dan isim kalau sudah dimasuk ke alif lam tidak ada tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lam harus bertanwin. Kemudian pelajaran kita yang kedua yaitu tentang al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah yang dimaksud adalah lamnya diberi tanda sukun dan dibaca. Tapi kalau asy-syamsiyah lamnya tidak ada tanda sukun dan tidak dibaca. Dan biasanya setelah huruf lam itu hurufnya bertasydid. Jadi langsung masuk ke dalam huruf tersebut. Itu pelajaran kita sekarang. Ya, jangan tanya mubtada'nya mana Ustaz, khobarnya mana Ustaz, enggak ada. Ya. Nanti itu pelajaran akan terus berlanjut dan akan sampai kepada pelajaran itu insyaallah. Ya. Gitu. Semangat insyaallah ya. Semangat ya. Ya, insyaallah. Nah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.